Sebuah laporan mengungkapkan bahwa milisi Sulu yang berada di bagian selatan Filipina merencanakan penyerangan ke negara bagian Sabah, Malaysia Timur. Laporan South China Morning Post sebelumnya mengungkap pertemuan rahasia 19 wali kota di Provinsi Sulu, Filipina Selatan, dan membahas perekrutan 600 penjuang bersenjata dan membentuk tentara kerajaan Sulu untuk menyerang Sabah. Mengutip sumber keamanan regional, laporan tersebut mengungkap mata-mata telah dikirim untuk menjelajahi kota-kota pesisir, dan Februari 2022 dianggap sebagai waktu terbaik untuk menyerang sekaligus memperingati serangan Lahad Datu pada tahun 2013. Seperti diketahui, Kesultanan Sulu mengklaim Sabah sebagai wilayahnya. Dalam insiden tahun 2013, 9 polisi dan tentara Malaysia serta 6 warga sipil tewas. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Afendi Buang menyebut tidak ada bukti-bukti tentang rencana yang dilaporkan oleh milisi Sulu untuk menyerang Sabah seperti dilansir CNA. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat pekan lalu, Jenderal Afendi mengatakan Angkatan Bersenjata memang melihat ada masalah yang dapat mengancam kedaulatan Malaysia dan membahayakan hubungan bilateral secara serius. Saat ini melalui pelaksanaan operasi dan pengumpulan intelijen tidak ada indikasi yang jelas atau bukti yang kuat atas apa yang telah dilaporkan, katanya. Namun demikian, Jenderal Afendi menegaskan dalam pernyataannya bahwa Angkatan Bersenjata siap membela keamanan dan kedaulatan negara dan Sabah dari ancaman asing. Peran utama kami adalah untuk melindungi kepentingan negara, terutama dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional, tegasnya. Ketua Polisi Negara Malaysia Inspektur Jenderal Polisi Alsil Sani Abdul Sani juga menyatakan belum ada konfirmasi atas invasi yang dilaporkan. PDRM Polisi Kerajaan Malaysia menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi segala kemungkinan dan ancaman penyusupan, kata Alsil Sani. Kami memberikan komitmen kami dalam hal ini untuk mencegah terulangnya insiden penyerbuan di Sabah. PDRM memiliki hubungan baik dengan otoritas Filipina dan berbagi informasi intelijen tentang kegiatan apapun yang dapat mengancam hubungan dekat dan keamanan kedua negara, imbuhnya. Jenderal Alsil Sani menambahkan bahwa polisi Malaysia selalu siap untuk menghadapi ancaman apapun dan upayakan diintensifkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sel-sel tidur di Sabah yang mungkin terlibat dalam konspirasi. Terpisah, Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana membantah laporan di South China Morning Post bahwa para pemimpin di wilayah selatan Filipina sedang menyusun rencana untuk mengirim sekitar 600 orang untuk menyerang Sabah, Malaysia. Itu adalah berita palsu, tidak benar, kata Lorenzana kepada Benar News. Lorenzana mengakui para pemimpin dari pulau-pulau di bagian selatan Filipina baru-baru ini bertemu, tetapi tidak untuk merencanakan invasi ke negara bagian Sabah, Malaysia Timur seperti yang dilaporkan artikel tersebut. Pernyataan Lorenzana ini pun diamini juru bicara Satuan Tugas Gabungan Sulu, Jerica Manongdo. Ada pertemuan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Sabah atau Malaysia, kata Manongdo merujuk pada pertemuan para pemimpin selatan dalam laporan yang belum diverifikasi. Seperti diketahui, para milisi Sulu, sebuah kepulauan di ujung selatan Filipina, mencoba mengambil alih Sabah 8 tahun lalu. Perebutan kedaulatan negara itu adalah sumber sengketa lama antara Malaysia dan Filipina. Pada 11 Februari 2013, sebanyak 200 anggota bersenjata yang disebut Tentara Kerajaan Sulu memasuki distrik Lahad Datu, Sabah, memicu perselisihan dengan pejabat keamanan Malaysia yang berlangsung sebulan sebelum pejabat mengamankan daerah tersebut. Bentrokan itu berakhir pada Juni dengan korban di kedua belah pihak. 10 anggota pasukan keamanan Malaysia dan 6 warga sipil tewas bersama dengan 56 pria bersenjata Sulu, menurut laporan media saat itu. Ramli Dollah, seorang analis keamanan dari Universiti Malaysia Sabah, mengatakan serangan serupa lainnya sangat kecil kemungkinan akan terjadi lagi. Biasanya isu seperti ini baru muncul saat pemilu akan datang, hampir sama pada pemilu lalu, katanya kepada Benar News, merujuk pada pemilihan umum yang dijadwalkan Mei mendatang di Filipina. Jika Anda bertanya kepada saya tentang kemungkinan serangan ini terjadi, saya akan mengatakan tidak, tetapi itu bukan tidak mungkin, imbuhnya. Malaysia dalam bahaya, negara tetangga Filipina akan menyerang dan menduduki kawasan Sabah di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sejumlah media internasional mengabarkan pemerintah Filipina menggelar pertemuan rahasia dengan 19 wali kota yang berada di Kepulauan Sulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dikutip Tribun Pekanbaru.com dari LCMP pada Minggu 12 Desember 2021 lalu disebutkan, dari daerah yang berbatasan sekitar 400 km dari Sabah itu, para petinggi Filipina merencanakan serangan dan pendudukan wilayah Sabah. Tak hanya itu, sekitar 600 milisi sipil yang dilengkapi dengan senjata dipersiapkan untuk melakukan penyerbuan. Terletak di ujung timur laut Pulau Kalimantan, Sabah telah menjadi subjek sengketa wilayah selama 60 tahun antara Filipina dan Malaysia.
Kabar akan adanya invasi Filipina itu mendorong Kepala Polisi Kerajaan Malaysia Arsil Sani Abdul Wasani untuk mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka akan mengambil tindakan segera untuk menghadapi kemungkinan atau ancaman penyusupan. Kami memastikan saat ini keamanan negara kami di bawah kendali, sebutnya. Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa laporan invasi itu adalah berita palsu. Selain itu, Letnan Jerica Angela Manondo, juru bicara militer Filipina di Sulu, mengatakan bahwa laporan media yang menyebutkan akan ada invasi ke Sabah tidak memiliki dasar. Kami segera menyelidiki masalah ini ketika kami mengetahui laporan berita. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, tidak ada hal seperti itu, katanya kepada LCMP. Manondo menambahkan bahwa pejabat daerah di Sulu memang telah mengadakan pertemuan awal bulan ini, tetapi hanya untuk membahas cara memperkuat perbatasan Laut Nusantara dan tanggap bencana. Kepala Eksekutif Lokal bertanggung jawab atas perekrutan nelayan atau sukarelawan pelaut melakukan patroli laut bekerja sama dengan militer di Sulu untuk membantu meningkatkan kontrol perbatasan terhadap teroris dan elemen pelanggar hukum lainnya. Katanya, sementara Malaysia menguasai Sabah, Filipina telah mengajukan klaim atas negara dengan dasar bahwa wilayah tersebut yang pernah diperintah oleh Kesultanan Sulu hanya disewakan, tidak diserahkan kepada penguasa kolonial Inggris sebelum kemerdekaan Malaysia. Pada tahun 2013, sekitar 200 pria bersenjata dari Filipina yang mengaku telah dikirim oleh anggota klan Kerajaan Sulu tiba dengan perahu di Pelabuhan Lahad Datu di Sabah, memicu pertempuran mematikan selama berminggu-minggu dengan pasukan keamanan Malaysia di mana 71 orang tewas. Kebanyakan dari mereka yang tewas adalah milisi Filipina. Filipina dilaporkan sedang melakukan plot untuk menyerang dan merebut wilayah Sabah dari tangan Malaysia. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior Filipina kepada South China Morning Post. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kepala daerah wilayah Filipina Selatan yang berada di Kepulauan Sulu sedang menyusun strategi untuk mengirimkan beberapa tentaranya ke wilayah milik Malaysia itu. Rencananya mobilisasi pasukan akan dilakukan pada Februari mendatang. Ia menambahkan bahwa kali ini pihak Sulu akan segera menerjunkan 150 hingga 200 mata-mata ke wilayah Lahad Datu dan Semporna. Dua wilayah ini rencananya akan dipakai sebagai lokasi pendaratan pasukan. Akibat dari hal ini, pemerintah Filipina di Manila buka suara. Letnan Jerica Angela Manondo, juru bicara militer Filipina, mengatakan laporan itu merupakan kebohongan semata. Kepada Arab News, ia menyebut akan melakukan penyelidikan mendalam atas laporan ini. Meski begitu, Malaysia tetap menanggapi laporan ini dengan serius. Polisi Kerajaan Malaysia mengatakan telah mencatat laporan berita yang mengklaim bahwa milisi dari Filipina berencana untuk menyerang negara bagian Sabah. Wilayah Lahad Datu Sabah sendiri beberapa kali sempat menjadi wilayah yang ditargetkan kelompok Sulu Filipina. Pada 2013, invasi yang sama sempat terjadi dengan 200 orang milisi Sulu mengepung Lahad Datu untuk merebut wilayah itu. Invasi itu akhirnya tumbang setelah 1 bulan pertempuran dengan pasukan Malaysia.